Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di praktikum fisiologi hewan. Pada kali ini kita akan praktikum tentang proses oksidasi dan proses respirasi. Alat dan bahannya adalah pertama adalah bahan, yaitu kita menyediakan atau menyiapkan glukosa dengan konsentrasi 10%, lalu larutan GIS yang dipanaskan terlebih dahulu, dan larutan GIS yang tidak dipanaskan, lalu methylene blue dan aquades. Alat-alatnya seperti biasa ada Petri dish, gelas ukur, beker gelas, dan satu paket pemanas air. Kali ini kita nggak pakai penanas air listrik, Bu. Jadi kita pakai penanas air, kita pakai lampu spiritus dan kaki tiga. Karena kita tidak memakai penanas air listrik, jadi kita pakai manual. Artinya kita harus siapkan termometer, karena pada praktikum ini suhunya adalah 40 derajat. Nah, oleh karena itu kita harus nyiapin dulu air, yang satu air panas dan yang satu air dingin. Untuk apa? Untuk menstabilkan suhu yang kita mau. Kita lihat di sini sudah 40, tapi mungkin kalau kita mengerjakan akan menjadi panas ya, Bu. Nanti jadi kita kasih suhu yang agak panas, yang dingin. Jadi catatan di praktikum ini menggunakan penanas yang manual itu kita harus pintar-pintar mengamati perubahan termometer suhu di termometer ini. Langkah pertama adalah kita memasukkan, langkah pertama yang kita lakukan adalah membeli label gelas, membeli label tabung reaksi A, B, C, dan D. Ya, seperti ini. Tabung A dan tabung B kita beri GIS yang sudah dipanaskan sebanyak 1 mili. 1 mili. Sudah, ini 2 mili, biar cepat, Bu, jadi 1 mili. Oke, 1 mili GIS yang dipanaskan. Lalu tabung B 1 mili GIS yang sudah dipanaskan juga. Selanjutnya tabung B dan C kita menggunakan larutan GIS yang tidak dipanaskan. Sama-sama 1 mili. Setelah itu baru kita tambahkan glukosa 1 mili, masing-masing 1 mili. Langkah ketiga adalah kita beri aquades sebanyak masing-masing 5 mili dari setiap tabung reaksi. Setelah selesai seperti ini, Kita tambahkan langkah terakhir adalah methylene blue. Dan methylene blue warnanya nanti harus sama ya.
Jadi kalau yang warna A 1 tetes, yang lain juga 1 tetes gitu ya Bu. Kita coba 1 tetes dulu ya Bu. Kemudian kita coba Lalu setelah itu kita kocok. Nah, seperti ini hasilnya. Langkah terakhir adalah kita menutup dua dari keempat itu, yaitu salah satu yang dipanaskan dan salah satu yang tidak dipanaskan bisnya. Untuk mempermudah, saya memberi tanda B itu dipanaskan, B, D, T tidak ditutup. Tidak ditutup. Artinya berarti yang A itu ditutup. Lalu yang C ditutup. Nah, kita lihat lagi suhunya. Suhunya kita Suhunya lihat kita lihat sudah 40 derajat belum? sudah melebihi. Berarti kalau melebihi, teman-teman kita tambahkan Tambahkan air dingin air dingin. dan biarkan kembali 40. Tuh. Baru masukkan secara bersama-sama ya. Jadi masukkan tabung reaksi yang sudah kita isi seperti ini dan warnanya sama ya. Jadi bisa dilihat, mungkin bisa di warnanya sama ya. Oke, nah nanti kita masukkan tabung ini secara bersamaan kepada penanas yang sudah suhunya 40. Terus kita masukkan ini. Ternyata terlalu penuh. Sebentar ya. Kita tuangkan dulu. Sebentar. Harus kerendam ya, terendam si larutannya tadi, jadi jangan sampai tidak terendam. Dan bersama-sama kita biarkan Selama 30 menit ya Bu. Kita tunggu sampai 30 menit dan kita lihat perubahan yang terjadi. setelah ya, baiklah. Nah, setelah 30 sampai dengan 40 menit lah untuk kurang lebih tadi ya, dipanaskan di dalam penanas dengan suhu 40 derajat Celcius. Kita amati hasilnya. Yang mana dulu? A yang Dipanaskan. B dipanaskan tapi tidak ditutup. Lalu C tidak dipanaskan, ditutup. Dan D tidak dipanaskan dan tidak ditutup. Perhatikan untuk warnanya ya, mana yang lebih memudar dan mengapa memudar ya. Anda nanti jawab pertanyaan itu dan saya akan sertakan di LKM ya, supaya Anda jadi paham mengapa memudar, mengapa tidak memudar begitu ya. Jadi tolong perhatikan itu. Nah, kemungkinan misalnya ada kemungkinan yang di sini. Nah, ini yang tidak dipanaskan itu. Kok Bu, ada juga sebagian tidak memudar atau memudar. Nah, di yang ditutup, nah Anda juga bisa mengapa hal itu terjadi ya. Begitu juga yang tidak ditutup. Nah, itu. Jadi itu yang nanti harus dijawab dan yang lainnya memang pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan ini ada pada LKM. Jadi Anda nanti harus mengamati video ini sampai selesai ya, supaya Anda bisa tahu prosedurnya bagaimana, tahu alat dan bahan, dan juga tahu mengapa atau ada proses apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam sel dan siapa selnya itu. Begitu nanti juga Anda akan saya beri pertanyaan di dalam LKM. Jadi itu mungkin ya, Teh Uci. Ya.
yang kita lakukan hari ini untuk fisiolosel, yaitu oksidasi dalam Dan proses respirasi. respirasi. Terima kasih. Kita bertemu lagi di praktikum fisiologi hewan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.